Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد ثم أما بعد. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan dan umur yang panjang. Alhamdulillah, kita jadikan seluruh karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita jadikan untuk beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, selalu bertaqarrub ilallahi azza wa jalla. Ini salah satu bersyukur kita kepada Allah dengan beribadah kepadanya, dan insyaallah kita jadikan untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada umat yang selalu istiqamah, yang menjalankan dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun pertemuan kita kali ini, kita masih menjelaskan perihal tentang risalah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, dari pembahasan risalah Mubtilatul A'mal, dari pembatal pahala, yang mana insyaallah kita masih menjelaskan dari tentang khaufus salafus salih, ketakutan para salafus salih ketika mereka beramal. Ketika mereka beramal, di dalam diri mereka masih ada rasa ketakutan, lantaran mereka takut amalan mereka yang dilakukan oleh mereka pahalanya terhapus, dan apa yang dilakukan oleh mereka dari kaum salafus saleh tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah tabaraka wa taala. Yang disebutkan dalam kitab ini, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, beliau mengatakan, walaqad kana sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhshawna an tuhbita a'malahum wa hum la yash'urun. Sungguh dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka takut amalan mereka pahalanya terhapus, dan mereka tidak menyadari itu. Dan ketakutan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melakukan suatu amalan ibadah, mereka takut pahala mereka, apa yang telah dilakukan oleh mereka, terhapus tanpa disadari. Dan dari pernyataan para ulama, yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki rasa kekhawatiran di dalam diri para sahabat, karena disebutkan mereka sempurnanya keimanan mereka karena mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika min tamami imanihim wa kamalihim. Seperti itulah keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya keimanan mereka para sahabat. Ketika mereka melakukan suatu amalan ibadah, mereka takut, yang pertama mereka takut pahala-pahala mereka ini terhapuskan dan mereka tidak sadar. Dan yang kedua, mereka takut akan tidak diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
pantaslah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keimanan mereka tinggi, dan kita tidak bisa menandingi keimanannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa menandingi para sahabat, menandingi keimanan mereka? Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang pahalanya sebanding dengan jihad fisabilillah?" Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Sesungguhnya engkau tidak akan pernah sanggup bisa melaksanakannya." Lalu sahabat Abu Hurairah bertanya kembali, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang pahalanya sebanding dengan jihad fisabilillah?" Sampai dikatakan 3 kali. Lalu Nabi SAW bersabda, "Masalul mujahid fisabilillah kamathil sha'im al-qa'imil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyami wala salatin hatta yarja'al mujahid fisabilillah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mujahid fisabilillah adalah mereka seperti orang-orang yang berpuasa, yang mendirikan salat, lantas di dalam salatnya mereka membaca ayat-ayat Allah begitu panjang, dan dia tidak berhenti dari puasa dan salatnya sehingga seorang mujahid itu pulang. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bagaimana mungkin kita bisa menandingi keimanan para sahabat? Yang para sahabat, keimanan mereka tinggi, mencari pahala yang menandingi dengan jihad fisabilillah. Pantaslah para ulama mengatakan, "Wadhalika min tamami imanihim wa kamalihim." Kesempurnaan dari keimanannya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ya'manu makarallah illa qaumul khasirin." Maka tidaklah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya orang-orang yang merugi saja. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka beribadah, melakukan suatu amalan, mereka tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu amalan ibadah, melakukan amalan, mereka tidak merasa bahwasanya amalan itu benar-benar mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut akan pahalanya terhapuskan. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keimanannya tinggi, keimanannya sempurna, yang kaum muslimin tidak bisa menandingi dari keimanan para sahabat. Berkatalah Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Beliau adalah seorang yang faqih, lagi terpercaya. Yang beliau mengatakan, "Adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullihim yakhafun nifaqu ala nafsi, ma minhum ahadun yaqul innahu ala imanin Jibril wa Mikail." Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, "Aku menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya mengkhawatirkan nifak atas diri-diri mereka. Tidak ada di antara mereka, salah satunya mereka, tidak ada yang mengatakan bahwasanya iman mereka seperti imannya malaikat Jibril dan Mikail. Keimanan mereka sangatlah tinggi, namun kita tidak dapati dari perkataan mereka, keimanan mereka menyerupai dengan keimanan Jibril dan Mikail. Lalu disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah,
Salah satu yang pertama dijumpai oleh beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dijumpai lagi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Uqbah bin Al-Harith, Al-Musawwar bin Mahramah. Mereka itu orang yang diambil hadisnya oleh Ibnu Abi Mulaikah. Lantas Ibnu Abi Mulaikah pun menjumpai sahabat-sahabat yang lain. Semisal berjumpa dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum, yang Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, wa qad jaza bi annahum kanu yakhafun nifaq fi a'mali. Sungguh mereka para sahabat, mereka takut akan kenifakan di dalam amalan-amalan mereka. Tidak didapati para sahabat Nabi SAW ketika mereka melakukan suatu amalan, mereka berbangga diri. Dan mereka merasa bahwasanya amalannya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya yang dijumpai oleh beliau ada 30 orang sahabat. Adrabtu salasina min ashabin Nabi SAW. Kullihim yakhafun nifaq ala nafsi. Dari 30 sahabat Nabi SAW yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah, yang mereka ketika melakukan suatu amalan, mereka takut berada di amalan mereka, yakni kenifakan. Mereka takut amalannya terhapuskan pahalanya tanpa disadari oleh mereka. Maka disebutkan, hendaklah kaum muslimin, orang-orang yang melakukan suatu amalan, melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW, yang mereka takut akan amalannya ini terhapuskan, dan mereka tidak berbangga diri dengan amalan yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kalau kita melihat orang-orang yang jujur pada saat ini, hendaknya mereka memperhatikan hak Allah. Yaitu hak Allah harus kita tunaikan agar kita beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kita beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan ketika dia beribadah kepada Allah, yang nanti di hari kiamat mereka mendapatkan jadi keselamatan, akan dimasukkan ke dalam surga Allah, maka hendaknya dia kembali dan dekat dengan ampunan Allah dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'alamu anna an-najah la tahsulu illa bi'afwillahi wa maghfiratihi wa rahmatihi. Bahwasanya keselamatan itu tidak akan pernah bisa diraih oleh seorang hamba, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada hamba tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya keselamatan itu akan bisa kita raih jika seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kemudian dia memohon ampun kepadanya dari segala maksiat, segala dosa yang pernah dilakukan, agar mendapatkan pengampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hendaknya dia memohon, meminta rahmat darinya. Karena seseorang itu ketika dia masuk ke dalam surga, bukan karena lantaran sebuah amalannya, melainkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna haqqahu an yuta'a fala ya'si. Maka ketika dia telah menunaikan hak Allah, dia telah menunaikan dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia mentaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya. Di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia menunaikan hak Allah dengan dia beribadah kepada Allah, kemudian dia beribadah diiringi dengan mentauhidkan Allah. Yang kemudian dia beribadah, dia harus mengikhlaskan semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sesungguhnya
hamba tersebut telah menunaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, fala ya'si, dan jangan dia bermaksiat kepada Allah. Yang dimaksudkan dia tidak bermaksiat kepada Allah ketika dia melakukan suatu amalan, dia beribadah kepada Allah. Fala ya'si, dan jangan dia bermaksiat, membawa maksiat di dalam ibadahnya. Baik dia maksiat yang terbesar, dia membawa ibadahnya dengan kesyirikan. Dia beribadah kepada Allah membawa maksiat-maksiat yang dia tidak ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia mentaati Allah dan menjauhkan dari maksiat kepada Allah. Wa an yadhkura fala yansa. Dan hendaklah kaum muslimin ketika dia telah mentaati Allah, dia telah menunaikan hak Allah, wa an yadhkura fala yansa, maka hendaknya dia mengingat Allah dan jangan melupakan Allah. Tentunya kita mengingat Allah begitu banyak dengan cara-cara kita agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengingat Allah, selalu kita berzikir kepadanya. Dengan mengingat Allah dengan cara kita membaca Al-Quran. Karena siapa orang yang ketika dia mengingat Allah, maka hati-hati mereka akan tenang. Karena itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan engkau mengingat Allah, maka hati-hati kalian akan tenang. Maka wa an yadhkura fala yansa, ingatlah Allah dan jangan dilupakan. Karena siapa yang mengingat Allah di dalam masa senang dan sulitnya, maka ketika engkau mendapati masa susahnya, kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat antum semua. Dan ini bagian daripada balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita selalu mengingat Allah dan jangan melupakannya. Kemudian wa an yashkura fala yakfur. Maka hendaknya engkau bersyukur kepada Allah dan jangan engkau kufur kepadanya. Ketika kita telah mendapatkan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah. Jangan kita menjadi kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seluruh karunia nikmat kepada kita. Hendaklah kalian syukuri. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kalian memang benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang harus kita tunaikan, kita beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dan kita beribadah lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, hendaknya kita mensyukuri dan jangan kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Washkuru ni'matallah, syukurilah nikmat Allah itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar itu beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa seorang hamba ketika dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah dari nikmat yang telah diberikan kepadanya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka Allah akan menambah dari nikmat yang telah diberikan tersebut jika dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dia kufur, mengingkari akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu mengingkari kufur terhadap nikmatku, maka sungguh akan aku berikan azab yang sangat pedih bagi mereka orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
bagi seorang hamba ketika dia telah mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azabnya bagi siapa orang yang ketika dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama mengatakan, wa inna azabi lasyadid. Maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada mereka sangat pedih. Yang pertama, di dunia, jika dia mendapatkan seluruh kenikmatan, dia mengkufuri nikmat Allah, maka Allah akan tutup kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, yang nanti di hari kiamat, orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, lantaran mereka tidak mensyukuri nikmat Allah dan dia kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fahada mahallu nazara mukhlisin lillahi azza wa jal. Maka lihatlah orang-orang yang ketika dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beribadah kepada Allah. Maka hendaknya kaum muslimin melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan suatu amalan, mereka beribadah kepada Allah, yang pertama harus dia tanamkan, hendaknya dia berharap amalan mereka mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditanamkan pula hendaknya dia takut akan terhapus amalan yang telah dia lakukan, terhapus seluruh amalannya karena sebab dosa, maksiat yang kita lakukan. Entah dia melakukan tidak ikhlas ibadahnya kepada Allah, atau dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bentuk daripada penghapus dari amalan-amalan seorang hamba. Maka hendaklah kaum muslimin melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melakukan suatu amalan beribadah kepada Allah lillahi ta'ala, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Madhabus salafus salih rahimahumullah fi mubtilatil a'mal. Pembahasan yang kedua ini, madhab dari salafus salih rahimahumullah menyikapi tentang penghapus dari pahala-pahala yang telah dilakukan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini menyangkut ke dalam masalah akidah. Disebutkan oleh beliau, Syekh Salim bin Eid al-Hilali, "Dhahaba fariqu min al-qadariyah." Yani ihda tawaif al-mukhalif lamma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam was sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Ini kelompok yang pertama adalah dari mazhab kelompok Qadariyah. Al-Qadariyah yang merupakan salah satu sekte kelompok yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Yang mereka berpendapat, jadi Al-Qadariyah, mereka berpendapat ila qaul inna sayyi'at yubtilanna al-hasanat fala yanfa'a iman ma'a ma'siyatihi fahakamu 'ala al-'asi bihakamil kafir wa abtalu 'amalihi wa hakamu 'alaihi bil khulud fin nari jahannam. Ini mazhab dari kelompok dari Al-Qadariyah, kelompok yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mengikuti amalannya para sahabat, dan bahkan mereka menyelisihi amalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qadariyah, dan dia berpendapat bahwasanya jika seseorang itu melakukan dosa dan maksiat, mereka mengatakan bahwasanya dosa dan maksiat ini dapat menghapuskan pahala kebaikan yang telah dia lakukan, sehingga iman tidak bercampur dengan maksiat, maka tidak berguna imannya. Ini kelompok Qadariyah, dan dia pun berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar
pelaku dosa yang melakukan maksiat kepada Allah, dia katakan sebagai kafir, dan memvonis bahwasanya orang yang melakukan kemaksiatan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka divonis dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Ini sekte dari Qadariyah, kelompok yang menyelisihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Ahmad dan yang lainnya disahihkan dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyah majus hadhil ummah, in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Qadariyah adalah majusinya dari umat ini. Jika mereka sakit maka jangan dijenguk. Jika mereka di salah satu ada kelompok Qadariyah yang telah wafat, jadi mereka meninggal, maka tidak boleh kita mengiringi jenazahnya. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kelompok Qadariyah majusinya dari umat ini? Berkatalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mereka dinamakan Qadariyah majusi bagi umat ini karena mereka meyakini ada dua pencipta. Makanya Qadariyah menyerupai dengan orang-orang majusi. Dari sisi orang-orang majusi meyakini bahwasanya ada dua sang pencipta. Makanya Al-Qadariyah pun meyakini ini. Ketika mereka mendapati peristiwa di dunia ini, dan dia meyakini bahwasanya akibat kebaikan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya itu bukan ciptaan Allah, melainkan perbuatannya dari manusia itu sendiri. Ini seperti orang-orang Majusi yang mereka mengatakan bahwasanya ada dua pencipta di dunia ini. Ketika dia melakukan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu melakukan maksiat kepada Allah, maka sesungguhnya itu ciptaan dari manusia itu sendiri. Ini Al-Qadariyah, madhab yang menyelisihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang kedua ada wadhahab Murji'ah. Ada madhab Murji'ah, ihdal farqu ad-dalalah mislahum. Dan ini pun firqah sekte yang menyelisihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Yang Murji'ah ila ziddihim haitsu qalu. Ini kelompok sekte Murji'ah yang mereka mengatakan la hadhara minal ma'asi ma'a husulil iman. Ini sekte dari kelompok Murji'ah, akidah Murji'ah, yang mereka mengatakan berpendapat bahwasanya bahwa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak berpengaruh terhadap imannya. Ini Murji'ah. Adapun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini mazhab salafus salih rahimahullah. Ini semuanya mereka mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatan baina ifrat wa tafrit haitsa qararu. Ada di tengah-tengah, tidak seperti Al-Qadariyah dan tidak seperti Murji'ah. Bahwasanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ahnal ihbatu al-haqiqi ibtal syai'in li syai' wa idhab jumlah wa ihbat al-kufur wa syirik wa riddati wan nifaq lil iman. Disebutkan oleh para ulama-ulama bahwasanya sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi tentang masalah keimanan. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara akidahnya Murji'ah dan akidahnya Al-Qadariyah. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa yang menghapus secara keseluruhan dari keimanan seseorang muslim
Ahlu sunnah menetapkan yang pertama adalah kufur. Yang kemudian syirik, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga murtad, keluar dari agama Islam. Yang keempat adalah nifaq. Dan ini sebab yang dapat berpengaruh di dalam keimanan seseorang. Jika seorang hamba dia melakukan kesyirikan, melakukan keluar dari agamanya, yang kemudian dia kufur terhadap agamanya, maka keimanan saat itu dia akan keluar. Dan pembatal dari pahala-pahala ini yang ditetapkan oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti Al-Qadariyah dan tidak seperti Murji'ah. Tidak seperti Murji'ah. Maka perhatikan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwasanya wa annal batalani ba'd al-ibadat bisababi ba'd al-ma'asi. Maka sesungguhnya penghapus dari sebagian ibadah, sebagian amalan disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh dirinya. Dan ini salah satu sebagian dari pembatal pahala ibadah seorang muslim, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau naqsan al-ajra wa thawab bisababi akhar. Dan bisa pula yang lainnya ketika dia beribadah kepada Allah mengurangi pahala dari apa yang telah dilakukannya karena sebab dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tawqif intifa' bihi fi waqtil haja ilaihi huwa ihbatu nasbi la yadhhabu bi aslul iman. Maka penghapus dari nisbih yang tidak sampai menghilangkan dari asal keimanan seseorang. Walidzalika faqad qararu tab'an lin-nusur sarih. Maka disebutkan bahwasanya yang menetapkan di antara nas yang jelas bahwasanya iman seseorang itu hendak ya'anal iman qaulun wa amal. Iman seseorang ketika dia menjadi seorang yang beriman, maka hendaknya dia ucapkan dengan lisannya dan dia beramal dengannya. Ini asal dari keimanan. Yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Maka iman itu akan naik jika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan itu akan turun jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan dalam kitabnya Aqidah Al-Wasithiyah, di mana beliau berkata, faslu min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-dini wal iman qawlu wa amal wa qawlu qalbi wal lisani wa amalu qalbi wal jawarih wa anna al-iman yazidu bit ta'atillahi azza wa jal wa yanqus bil ma'siyatillahi azza wa jal. Kata beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa agama dan iman terdiri dari perkataan dan amalan, perkataan hati dan perkataan lisan, amalan hati dan amalan lisan, dan anggota badan mengamalkan. Bahwasanya al-imanu yazidu bitta'atillahi azza wa jalla. Bahwasanya iman itu akan bertambah jika dia mentaati Allah Rabbul Alamin. Wa yanqus bil ma'siyatillahi azza wa jalla. Dan iman itu akan berkurang jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tentang keimanan. Bagaimana keimanan seorang muslim? Ketika dia melakukan suatu ibadah, dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menetapkan bahwasanya iman itu dia ucapkan naqtu bil lisani bil i'tiqadi fi qalbi wa amalu bil jawarih. Maka iman itu hendaknya dia ucapkan di lisannya
yang kemudian dia benarkan di dalam hatinya dan dia amalkan dengan anggota badannya. Dan ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi tentang masalah iman. Maka jika ada seorang muslim, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadah di lisannya, kan tetapi di hati mereka menolak akan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mengamalkan, maka batal keimanan mereka. Tidak seperti Murji'ah, yang mana Murji'ah mengatakan iman adalah keyakinan. Iman adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan di lisan saja. Ini akidah kelompok yaitu Murji'ah yang menetapkan bahwasanya iman dan keyakinan di dalam hati dan ucapan di lisan saja. Dan kelompok yang lain menetapkan bahwasanya jadi kelompok Karomiyah yang dia mengatakan iman adalah ucapan di lisan saja. Dan ini kelompok Karomiyah. Dia ucapkan di lisan saja keimanan, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia tidak meyakini di dalam hatinya. Dia tidak mengamalkan dengan anggota badannya, maka cukuplah dia telah menjadi seorang yang beriman. Ini kelompok Karomiyah. Dan ada lagi yang menetapkan dari kelompok Jabariyah. Yang Jabariyah mengatakan iman adalah pengenalan hanya di dalam hati saja. Dan ini pun salah satu kelompok yang menyelisihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Maka dari sini pula akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika dia menyikapi suatu permasalahan, masalah akidah, masalah iman, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya menetapkan al-imanu yani yazidu bi ta'atillahi azza wa jal, bahwasanya iman itu dapat bertambah jika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yanqus bil ma'siyatillahi azza wa jalla. Dan iman itu dapat berkurang jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama-ulama salaf yang mereka menetapkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Jika dia keimanannya naik jika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jika keimanan mereka jadi turun, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karenanya dalam risalah ini menjelaskan ada kelompok-kelompok yakni menyikapi tentang dari fi mubtalatil a'mal, pembatal penghapus dari amalan seseorang, disikapi oleh kelompok Al-Qadariyah yang dia mengatakan tidak berpengaruh orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka sedikit pun tidak berpengaruh dari keimanannya. Adapun Murji'ah pun demikian. Ketika Murji'ah mengatakan la hadar minal ma'asi ma'husulil iman, tidak berpengaruh orang yang bermaksiat kepada Allah dari imannya. Maka ini pendapat dari kelompok Murji'ah. Ketika dia melakukan maksiat, maka tidak ada berpengaruh di dalam imannya. Oleh karena itu waja'a madhabus salafus salih rahimahumullah wasatan baina ifrat wa tafrit haitsa qararu anna ihbatu al-hakiki ibtalu syai'i li syai'in wa idhabahu jumlahu wa ihbatul kufur wa syirik wa riddatu wa nifaqu lil iman. Adapun mazhab salafus salih, ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka mengikuti akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka salafus salih yang mengikuti bagaimana menyikapi tentang masalah iman sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi tentang keimanan bahwasanya ada penghapus dari pahala-pahala ya amalan ibadah mereka. Disebutkan dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya yang menghapus pahala tersebut adalah yang pertama adalah kufur. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
seseorang tersebut melakukan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, orang tersebut keluar dari agamanya. Kemudian nifak di dalam keimanan. Maka inilah mazhab Ahlussunnah menetapkan di dalam menyikapi masalah penghapus dari amalan seseorang ketika dia lakukan maka terhapus. Maka adalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi yakni tentang masalah keimanan. Mereka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah, tidak seperti Murji'ah dan tidak seperti Qadariyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi tentang masalah iman, yakni al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atillahi wa yanqus bil ma'siyatillahi azza wa jalla. Itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi tentang masalah iman. Iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Sesungguhnya iman itu akan bertambah jika dia mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah jika iman itu akan turun, jika iman itu turun, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyikapi tentang masalah iman dari beberapa mazhab yang disebutkan oleh banyak para ulama, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah menyikapi tentang masalah iman. Ini tidak seperti akidah Murji'ah dan tidak seperti akidah Al-Qadariyah dan tidak seperti pula yakni Karomiyah, tidak seperti pula dengan yakni kelompok Jabariyah, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyikapi tentang masalah iman, bahwasanya iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Iman itu hendaknya dia ucapkan dengan lisannya. Yang kedua, dia yakini di dalam hatinya. Kemudian diamalkan dengan anggota badannya. Ini menyikapi tentang masalah iman dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka seorang muslim, ketika dia menjadi seorang muslim, syarat dari pertama, dia harus ucapkan. Yani keimanan itu dia harus ucapkan naktu bilisani. Dia harus ucapkan dengan lisannya. Jika kita mendapati seseorang, ini bukan orang Islam, bukan orang yang beriman, lantas dia diam-diam melaksanakan amalan-amalan di dalam syariat Islam. Dia diam-diam dan dia meyakini di dalam hatinya bahwasanya amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu adalah benar, lalu dia melakukannya. Akan tetapi dia belum mengucapkan yani natu bilisani tentang keimanan, ya dia belum ucapkan di lisannya, maka amalan tersebut tidak akan pernah diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembatal dari jadi amalan seseorang. Maka syarat amalan itu akan tetap ada. Amalan itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah keimanan. Keimanan itu naktu bilisan, dia ucapkan dengan lisannya. Maka mana mungkin ada seorang selain dari orang yang beriman, yang dia bukan beragama Islam, ketika dia melakukan suatu amalan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran tersebut. Allah hanya memberikan ganjaran ketika di dunia saja. Allah tidak akan pernah memberikan ganjaran nanti di hari kiamat. Dan ini salah satu syarat. Dan hendaknya ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadah dengan lisannya, maka sesungguhnya dia harus yakni membenarkan bil i'tiqadi fi qalbi, dia membenarkan dengan hatinya bahwasanya dia benar-benar beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yani bil i'tiqad fi qalbi, dia benarkan di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, ketika dia telah mengucapkan dengan lisannya, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab Allah dan yang lainnya. Lalu dia dibenarkan dalam hati, maka hendaklah ya dia mengamalkan dengan anggota badannya. Wa amalu bil jawarih. Beramal dengan anggota badannya. Yang dimaksudkan adalah ketika dia telah mengucapkan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada iman-iman yang lain yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia dibenarkan di dalam hatinya, maka hendaknya dia amalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka hendaknya dia beramal dengan anggota badannya. Oleh karena itu,
orang yang beriman, orang yang ketika dia mendapatkan perintah dari kitab Allah, dia mendapatkan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya dia mengamalkan, yakni dengan anggota badannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan bagi hamba-hambanya, bagi seorang muslim dan muslimah, dia mendapatkan beban syariat agar dia melaksanakan salat yang 5 waktu. Dan ini salah satu keimanan seorang muslim, beriman kepada Allah. Maka ketika dia telah menjadi seorang yang beriman, mendapatkan beban syariat, mendapatkan perintah dari Allah agar kita melaksanakan salat yang 5 waktu, maka saat itu pula diamalkan dengan anggota badannya. Seluruh anggota badannya ini mengamalkan, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan salat, beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Dan bahkan sampai menjelang di kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu tetap salat dalam keadaan yakni bersandar dengan tongkatnya sampai kaki beliau itu bengkak. Dan ini menunjukkan bahwasanya salah satu keimanan kita kepada Allah, ketika kita mendapatkan beban perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, maka laksanakan beribadah dengan diamalkan dengan anggota badannya. Maka salah satu itu bentuk daripada keimanan seseorang itu, dia telah mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua pun, ketika kita mendapati perintah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini mendapatkan suatu perintah agar kita menjauhi dari sebab yang merusak dari agama kita, yang merusak dari amalan kita, maka hendak kita menjauhi. Maka salah satu yang menghapuskan amalan-amalan kita tidak pernah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menjauhinya adalah melakukan suatu perbuatan bid'ah, melakukan suatu amalan ibadah yang mengada-ada, yang tidak ada syariat di dalam agama Islam. Ini Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menjauhi dan tidak melakukannya. Karena siapa orang yang melakukan suatu amalan bid'ah, dia melakukan amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang ketika dia melakukan suatu amal ibadah, yang pertama dia melakukan suatu amal ibadah, dia ikhlas karena Allah, akan tetapi dia amalan ibadahnya tidak ada contoh dan perintah dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak akan pernah diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan lisan kita, lalu kita benarkan di dalam hati kita, maka hendaknya kita amalkan dengan anggota badan kita. Ketika mendapatkan perintah dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhkan dari perkara yang bid'ah, maka hendaknya kita menjauhi. Karena Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bid'atun dhalalah, karena bid'ah itu adalah kesesatan. Ya, bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu adalah tempatnya di neraka jahanam. Ini peringatan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita harus mentaati perintah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika perintah itu datang dari Allah, perintah itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mengikuti bagaimana keimanannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika datang satu perintah dari kitab Allah, ketika datang dari perintah dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka jadikan kaum muslimin dan muslimah, jika benar-benar engkau beriman kepada Allah, jika benar-benar engkau beriman kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ikutilah keimanan para sahabat yang mereka ketika mendapatkan perintah dari Allah di dalam Al-Quran, ketika mereka mendapatkan perintah dari sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Maka hendaklah jadikan panutan, jadikan motivasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika kita mendapatkan suatu perintah dalam Al-Quran. Kita telah mendapatkan perintah dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan perintah agar kita menjauhi satu perbuatan yang dapat menghapuskan dan dapat mengeluarkan yakni agamanya dari kemunafikan, dari kekufuran, agar kita mentaati sami'na wa ata'na, agar kita selamat nanti di hari kiamat
ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ulama-ulama salaf, mereka memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya ditetapkan di dalam hati-hati mereka. Narjullah an yazida imanana yani billahi wa rasulihi, dan kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan iman kita kepada Allah dan beriman kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa an yamitana 'alal islam was sunnah wa yalhaqna bisalihin, dan kita berharap pula kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita dimatikan di atas Islam dan di atas sunnah, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh, orang-orang yang menegakkan yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dia patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saleh, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kiranya kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita dari pembahasan risalah yakni mubtilatil a'mal, dari penghapus pembatal dari pahala seseorang. InsyaAllah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana akan memberikan yakni keselamatan, memberikan ganjaran nanti di hari kiamat jika seorang hamba itu benar-benar dia menunaikan hak Allah dengan mentauhidkannya dan dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.